Nomor 1, perhatikan keterangan pada gambar lift berikut. Diketahui, kapasitas penumpang 550 kg, jumlah maksimal penumpang 8 orang. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Berat badan Andi 95 kg, Rosa 83 kg, dan Joni 35 kg. Saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? A. 1, B. 5, C. 6, D. 8. Jawabannya adalah B. 5. Pembahasan soal. Diketahui, kapasitas lift sama dengan 550 kg dan jumlah maksimal penumpang sama dengan 8 orang. Sedangkan, berat Andi sama dengan 95 kg, berat Rosa 83 kg, dan berat Joni 35 kg. Saat lift kosong, berapa banyak orang seberat Andi yang dapat masuk? Karena kapasitas lift sama dengan 550 kg dan berat Andi sama dengan 95 kg, maka 550 dibagi 95 sama dengan 5,78. Kemudian dibulatkan ke bawah menjadi 5 orang. Dengan demikian, jumlah maksimal orang yang dapat masuk adalah 5 orang karena tidak boleh melebihi kapasitas. Jadi, jawaban yang benar adalah B, 5. Selanjutnya, soal nomor 2. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. 2 orang akan masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah ada di dalam lift. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah A. Andi dan Joni, B. Andi dan Rosa, C. Rosa dan Joni. Jawabannya adalah A. Andi dan Joni, C. Rosa dan Joni. Pembahasan soal. 2 orang yang dapat masuk bersama ke dalam lift. Karena lift sudah berisi 380 kg, maka sisa kapasitas adalah 550 dikurangi 380 sama dengan 170 kg. Kemudian, diperiksa setiap pasangan. Andi dan Joni, yaitu 95 ditambah 35 sama dengan 130 kg. Sehingga 130 lebih kecil dari 170, maka bisa masuk. Andi dan Rosa, yaitu 95 ditambah 83 sama dengan 178 kg. Sehingga 178 lebih besar dari 170, maka tidak bisa masuk. Rosa dan Joni, yaitu 83 ditambah 35 sama dengan 118 kg. Sehingga 118 lebih kecil dari 170, maka bisa masuk. Dengan demikian, pasangan yang dapat masuk adalah Andi dan Joni, serta Rosa dan Joni. Jadi, jawaban yang benar adalah A dan C. Selanjutnya, soal nomor 3. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. A. Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. B. Lift sudah tidak dapat diisi lagi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Salah, B. Salah. Pembahasan soal. Menentukan benar atau salah. A. Andi, Rosa, dan Joni masuk bersama karena total berat adalah
380 ditambah 95 ditambah 83 ditambah 35 sama dengan 593 kg. Kemudian, 593 lebih besar dari 550 sehingga melebihi kapasitas, maka pernyataan tersebut salah. B. Lift sudah tidak dapat diisi lagi. Karena 550 dikurangi 380 sama dengan 170 kg. Artinya masih ada sisa kapasitas, sehingga pernyataan tersebut salah. Jadi jawaban yang benar adalah A salah dan B salah. Selanjutnya, soal nomor 4. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kg dan bergabung dengan kelima orang yang di dalam lift, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Kilogram? Jawabannya adalah Jawabannya adalah 69. Pembahasan soal, Andi masuk dengan membawa barang 6 kg. Karena berat Andi ditambah barang adalah 95 ditambah 6 sama dengan 101 kg. Kemudian total berat menjadi 380 ditambah 101 sama dengan 481 kg. Sehingga sisa kapasitas adalah 550 dikurangi 481 sama dengan 69 kg. Jadi jawaban yang benar adalah 69 kg. Selanjutnya, soal nomor 5. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Keluarga Dewi juga ingin masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang di dalam lift. Keluarga Dewi terdiri atas ayah, 72 kg, ibu, 63 kg, Ferry, 33 kg, dan Dewi, 45 kg. Mereka membawa beberapa kardus. Pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk. Pasangkanlah dengan mengeklik bulatan di sebelah kiri dan bulatan di sebelah kanan yang sesuai. Anggota keluarga, ayah, ibu, dan Ferry, ayah, Ferry dan Dewi, ibu, Dewi, dan Ferry. Berat kardus, 29 kg, 20 kg, 19 kg, 2 kg. Jawabannya adalah Jawabannya adalah ayah, ibu, dan Ferry 2 kg, ayah, Ferry dan Dewi 20 kg, ibu, Dewi, dan Ferry 29 kg. Pembahasan soal. Karena total awal adalah 380 kg, maka sisa kapasitas 550 dikurangi 380 sama dengan 170 kg. Kemudian dihitung setiap kelompok. 1. Ayah, ibu, dan Ferry. 72 ditambah 63 ditambah 33 sama dengan 168 kg. Sehingga 170 dikurangi 168 sama dengan 2 kg. 2. Ayah, Ferry, dan Dewi. 72 ditambah 33 ditambah 45 sama dengan 150 kg. Sehingga 170 dikurangi 150 sama dengan 20 kg. 3. Ibu, Dewi, dan Ferry. 63 ditambah 45 ditambah 33 sama dengan 141 kg. Sehingga 170 dikurangi 141 sama dengan 29 kg. Jadi jawaban yang benar adalah ayah, ibu, dan Ferry dapat membawa kardus dengan berat maksimal 2 kg karena jumlah berat mereka hampir mendekati kapasitas yang tersedia. Selanjutnya, ayah, Ferry, dan Dewi dapat membawa kardus dengan berat maksimal 20 kg karena total berat mereka masih menyisakan kapasitas yang lebih besar dibandingkan kelompok sebelumnya. Sementara itu, Ibu, Dewi, dan Ferry dapat membawa kardus dengan berat maksimal 29 kg karena jumlah berat mereka paling ringan di antara ketiga kelompok tersebut,
sehingga sisa kapasitasnya paling besar. Selanjutnya, soal nomor 6. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, kemudian bergabung dengan kelima orang di dalam lift, berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa? Jelaskan alasan matematismu. Jawabannya adalah Jawabannya adalah 52 kg. Pembahasan soal, karena total berat penumpang adalah 380 ditambah 83 ditambah 35 sama dengan 498 kg. Kemudian sisa kapasitas 550 dikurangi 498 sama dengan 52 kg. Dengan demikian, barang maksimal yang dapat dibawa adalah 52 kg. Jadi, jawaban yang benar adalah 52 kg. 30 soal TKASD resmi dari Pusmendik, Pusat Asesmen Pendidikan Indonesia. Berapa yang bisa kamu jawab? Ayo, kita kerjakan sekarang. Selanjutnya, soal nomor 1. 120% dikurangi 3 ditambah 2 dikali 0,75 ditambah 2/3 sama dengan A. 11/30, B. 49/60, C. 31/30, D. 98/60. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Pembahasan soal. Pertama, ubah semua bentuk kepecahan. 120% sama dengan 120/100 sama dengan 6/5. 0,75 sama dengan 3/4. Sehingga bentuk soal menjadi 6/5 dikurangi 3 ditambah 2 dikali 3/4 ditambah 2/3. Selanjutnya, kerjakan operasi perkalian terlebih dahulu. 2 dikali 3/4 sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Sehingga menjadi 6/5 dikurangi 3 ditambah 3/2 ditambah 2/3. Selanjutnya, samakan penyebut dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 5, 2, dan 3, yaitu 30. 6/5 sama dengan 36/30. 3 sama dengan 90/30. 3/2 sama dengan 45/30. 2/3 sama dengan 20/30. Selanjutnya, hitung pembilangnya. 36 dikurangi 90 ditambah 45 ditambah 20 semua per 30. Selanjutnya diperoleh hasil 11/30. Jadi, hasilnya adalah A, yaitu 11/30. Selanjutnya, soal nomor 2. Menjelang tahun ajaran baru, toko buku ceria memberikan diskon 10% untuk semua jenis buku. Diketahui harga buku gambar adalah 1/2 dari harga buku komik. Harga buku tulis adalah 0,75 kali harga buku komik. Diketahui harga buku komik adalah Rp24.000. Berdasarkan teks tersebut, harga buku gambar dan buku tulis setelah dikenakan diskon adalah A. Rp18.000, B. Rp24.000, C. Rp27.000, D. Rp30.000. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Pembahasan soal. Pertama, tentukan harga buku komik. Diketahui harga buku komik adalah Rp24.000.
Selanjutnya, hitung harga buku gambar sebelum diskon. Harga buku gambar adalah 1/2 dari harga buku komik. 1/2 dikali 24.000 sama dengan 12.000. Jadi, harga buku gambar sebelum diskon adalah Rp12.000. Selanjutnya, hitung harga buku tulis sebelum diskon. Harga buku tulis adalah 0,75 kali harga buku komik. 0,75 dikali 24.000 sama dengan 18.000. Jadi, harga buku tulis sebelum diskon adalah Rp18.000. Selanjutnya, hitung total harga sebelum diskon. 12.000 ditambah 18.000 sama dengan 30.000. Selanjutnya, hitung diskon 10%. Diskon 10% berarti membayar 90% dari harga awal. 0,9 dikali 30.000 sama dengan 27.000. Jadi, harga buku gambar dan buku tulis setelah diskon adalah Rp27.000. Selanjutnya, soal nomor 3. Pak Bondan seorang penjual susu kedelai. Suatu hari, Pak Bondan memproduksi susu kedelai sebanyak 7 wadah yang masing-masing berisi 1/4 liter susu kedelai. Seluruh hasil produksi tersebut akan dituangkan ke dalam 50 botol besar dengan isi yang sama banyak dan ke dalam 15 botol kecil dengan isi setiap botolnya adalah setengah botol besar. Berdasarkan teks tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang hasil produksi susu kedelai Pak Bondan. A. Pada hari itu, Pak Bondan memproduksi 43,3/4 liter susu kedelai. B. Setiap botol besar diisi susu kedelai sebanyak 35/46 liter. C. Total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil adalah 525/46 liter. Jawabannya adalah A benar, B benar, C salah. Pembahasan soal. Pertama, menentukan total produksi susu kedelai. Setiap wadah berisi 6/1/4 liter. 6/1/4 sama dengan 25/4 liter. Selanjutnya, jumlah wadah adalah 7. 7 dikali 25/4 sama dengan 175/4. Selanjutnya, ubah ke pecahan campuran. 175/4 sama dengan 43/4. Jadi, total produksi susu kedelai adalah 43/4 liter. Jadi, pernyataan A benar. Selanjutnya, menentukan isi setiap botol besar. Misalkan isi botol besar adalah X liter. Selanjutnya, botol kecil berisi setengah botol besar. Setengah botol besar berarti X/2. Selanjutnya, jumlah botol adalah 50 botol besar dan 15 botol kecil. Total susu menjadi 50X ditambah 15 dikali X/2. Selanjutnya, total susu sama dengan total produksi yaitu 43/4 liter. 43/4 sama dengan 175/4. Selanjutnya, 50X ditambah 15X/2. Samakan penyebut menjadi 100X/2 ditambah 15X/2 sama dengan 175/4. Selanjutnya diperoleh 115X/2 sama dengan 175/4. Selanjutnya kalikan silang. 115X sama dengan 175/2. Selanjutnya diperoleh X sama dengan 175/230. Selanjutnya sederhanakan. 175 dibagi 5 dan 230 dibagi 5. Hasilnya adalah 35/46. Jadi, setiap botol besar berisi 35/46 liter. Jadi, pernyataan B benar. Selanjutnya, menentukan total susu dalam botol kecil. Isi setiap botol kecil adalah setengah dikali 35/46. Hasilnya 35/92. Selanjutnya, jumlah botol kecil adalah 15. 15 dikali 35/92 sama dengan 525/92. Sedangkan pada pernyataan ditulis 525/46. Karena 525/92 tidak sama dengan 525/46, maka pernyataan C salah. Selanjutnya, soal nomor 4. Mae bermain ular tangga menggunakan sebuah dadu.
Diketahui bahwa jumlah titik pada setiap dua sisi yang saling berlawanan pada dadu adalah sama. Pada saat giliran Mai bermain, Mai melempar dadunya. Berikut adalah dadu hasil lemparan Mai. Berdasarkan teks, pada dadu tersebut, banyak titik yang ada di sisi bawah adalah A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Pembahasan soal. Pertama, pada dadu standar, jumlah titik pada dua sisi yang saling berlawanan adalah 7. Selanjutnya, pasangan sisi yang saling berlawanan pada dadu adalah sebagai berikut. 1 berlawanan dengan 6, 2 berlawanan dengan 5, 3 berlawanan dengan 4. Selanjutnya, diketahui pada soal bahwa sisi atas menunjukkan 4 titik. Selanjutnya, untuk menentukan sisi bawah, kita mengurangi 7 dengan 4. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi, banyak titik pada sisi bawah adalah 3. Jadi, jawaban yang benar adalah B, yaitu 3. Selanjutnya, soal nomor 5. Setiap bulan Ramadan, Sekolah Dasar Harapan mengadakan bakti sosial. Mereka membagi sembako yang berisi 3 kg beras, 2 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing kemasan 5 hektogram, dan 5 bungkus mie instan dengan berat setiap bungkus 85 gram. Berdasarkan teks tersebut, pilihlah pernyataan yang benar sesuai dengan informasi tersebut. Jawaban benar lebih dari 1. A. Total berat semua isi paket adalah 4.425 gram. B. Berat mie instan dalam paket tersebut lebih dari 0,5 kg. C. 1 kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie instan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan C benar. Pembahasan soal. Pertama, mari memeriksa setiap pernyataan dengan mengubah semua satuan menjadi gram agar lebih mudah dibandingkan. Selanjutnya, hitung berat beras. 3 kg sama dengan 3.000 gram. Selanjutnya, hitung berat gula pasir. 1 bungkus gula pasir beratnya 5 hektogram. 5 hektogram sama dengan 500 gram. Karena ada 2 bungkus gula pasir, maka 2 dikali 500 sama dengan 1000. Jadi, total berat gula pasir adalah 1000 gram. Selanjutnya, hitung berat mie instan. Berat 1 bungkus mie instan adalah 85 gram. Jumlah mie instan adalah 5 bungkus. 5 dikali 85 sama dengan 425. Jadi total berat mie instan adalah 425 gram. Selanjutnya, hitung total berat semua isi paket. 3.000 ditambah 1.000 ditambah 425 sama dengan 4.425. Jadi total berat paket adalah 4.425 gram. Maka pernyataan A benar. Selanjutnya periksa pernyataan B. Total berat mie instan adalah 425 gram, sedangkan 0,5 kg sama dengan 500 gram. Karena 425 lebih kecil dari 500, maka pernyataan B salah. Selanjutnya periksa pernyataan C. Berat 1 bungkus gula pasir adalah 500 gram. Total berat mie instan adalah 425 gram. Karena 500 lebih besar dari 425, maka pernyataan C benar. Kesimpulannya A benar, B salah, C benar. Berikutnya, soal nomor 6. Sekolah Dasar Harapan Baru saja meresmikan ruang perpustakaan untuk siswa. Bu Anita sedang mendata banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan tersebut pada 5 hari pertama sejak diresmikan.
Diagram berikut menggambarkan data yang diperoleh Bu Anita. Pengunjung hari Senin adalah 15 orang, hari Selasa adalah 18 orang, hari Rabu adalah 20 orang, hari Kamis adalah 24 orang, dan hari Jumat adalah 20 orang. Berdasarkan teks tersebut, deskripsi apakah yang tepat tentang data pada diagram tersebut. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya 3/4 dari pengunjung pada hari Rabu. B. Total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. C. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Jawabannya adalah A. Benar, B. Salah, C. Benar. Pembahasan soal. Pertama, mari kita analisis data pengunjung perpustakaan. Hari Senin jumlah pengunjung adalah 15 orang. Hari Selasa jumlah pengunjung adalah 18 orang. Hari Rabu jumlah pengunjung adalah 20 orang. Hari Kamis jumlah pengunjung adalah 24 orang. Dan hari Jumat jumlah pengunjung adalah 20 orang. Selanjutnya, periksa pernyataan A. Banyak pengunjung hari Senin dikatakan 3/4 dari pengunjung hari Rabu. Pengunjung hari Rabu adalah 20 orang. 3/4 dikali 20 sama dengan 15. Jumlah pengunjung hari Senin memang 15 orang. Jadi pernyataan A benar. Berikutnya, periksa pernyataan B. Total pengunjung dari hari Senin sampai hari Jumat adalah 15 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 24 ditambah 20. Hasilnya adalah 97. Karena 97 tidak sama dengan 100, maka pernyataan B salah. Selanjutnya, periksa pernyataan C. Perbedaan pengunjung setiap hari dengan hari sebelumnya adalah sebagai berikut. Senin ke Selasa, 18 dikurangi 15 sama dengan 3. Selasa ke Rabu, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Kamis ke Rabu, 24 dikurangi 20 sama dengan 4. Kamis ke Jumat, 24 dikurangi 20 sama dengan 4. Semua perbedaan tersebut tidak lebih dari 5. Jadi pernyataan C benar. Kesimpulannya, A benar, B salah, C benar. Berikutnya, soal nomor 7. Sekolah Dasar Mutiara mengadakan program Pekan Literasi. Selama Pekan Literasi, para siswa ditugaskan untuk mencatat jumlah buku yang mereka baca di rumah. Rina, Dika, dan Siti mencatat buku yang mereka baca dalam bentuk piktogram seperti pada gambar berikut. Rina membaca 5 gambar buku, Dika membaca 4 gambar buku, Siti membaca 3 gambar buku. Keterangan. 1 gambar buku mewakili 2 buku. Berdasarkan informasi dari piktogram tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait jumlah buku yang dibaca oleh Rina, Dika, dan Siti. A. Rina membaca 10 buku. B. Dika membaca buku lebih sedikit daripada Rina. C. Siti membaca 3 buku. Jawabannya adalah... Jawabannya adalah A benar, B benar, C salah. Pembahasan soal. Pertama, diketahui pada piktogram bahwa 1 gambar buku mewakili 2 buku. Selanjutnya, jumlah gambar yang dibaca masing-masing siswa adalah sebagai berikut. Rina membaca 5 gambar, Dika membaca 4 gambar, Siti membaca 3 gambar. Berikutnya, hitung jumlah buku yang dibaca Rina. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi Rina membaca 10 buku, maka pernyataan A benar. Selanjutnya, hitung jumlah buku yang dibaca Dika. 4 dikali 2 sama dengan 8.
Dika membaca 8 buku, sedangkan Rina membaca 10 buku. Karena 8 lebih kecil dari 10, maka pernyataan B benar. Selanjutnya, hitung jumlah buku yang dibaca Siti. 3 dikali 2 sama dengan 6. Siti membaca 6 buku, bukan 3 buku. Maka pernyataan C salah. Kesimpulannya, A benar, B benar, C salah. Berikutnya, soal nomor 8. Pak Bakri mempunyai lahan seluas 3,5 hektar. Pada lahan tersebut, 1/5 bagiannya akan ditanami cabai merah, 1/3 bagiannya akan ditanami tomat, dan sisanya akan ditanami daun bawang. Pertanyaannya adalah, berapakah luas lahan yang akan ditanami tomat dan daun bawang? A. 1,63 hektar. B. 1,87 hektar. C. 2,33 hektar. D. 2,80 hektar. Jawabannya adalah D. Pembahasan soal. Pertama, diketahui luas lahan Pak Bakri adalah 3,5 hektar. Pembagian lahan adalah sebagai berikut. 1/5 bagian untuk cabai merah, 1/3 bagian untuk tomat, sisanya untuk daun bawang. Yang ditanyakan adalah luas lahan untuk tomat dan daun bawang. Selanjutnya, ubah luas lahan menjadi pecahan. 3,5 sama dengan 7/2. Selanjutnya, hitung bagian lahan untuk cabai merah. 1/5 dikali 7/2 sama dengan 7/10. 7/10 hektar sama dengan 0,7 hektar. Jadi luas lahan untuk cabai merah adalah 0,7 hektar. Berikutnya, hitung luas lahan selain cabai merah. Karena yang ditanyakan adalah luas lahan untuk tomat dan daun bawang, maka 3,5 dikurangi 0,7 sama dengan 2,8. Selanjutnya diperoleh hasilnya. Luas lahan untuk tomat dan daun bawang adalah 2,8 hektar. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu 2,80 hektar. Berikutnya, soal nomor 9. Sebuah bak berbentuk kubus memiliki volume sebesar 9 meter kubik. Bak tersebut akan diubah menjadi sebuah balok dengan panjangnya 2 kali dari ukuran bak sebelumnya, lebarnya 1/2 dari ukuran bak sebelumnya, dan tingginya sama dengan ukuran bak sebelumnya. Berdasarkan teks tersebut, volume dari bak yang baru adalah A. 4,5 meter kubik, B. 9 meter kubik, C. 18 meter kubik, D. 22,5 meter kubik. Jawabannya adalah B. Pembahasan soal. Pertama, diketahui bahwa bak berbentuk kubus memiliki volume 9 meter kubik. Rumus volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Selanjutnya, misalkan panjang sisi kubus adalah S, maka sisi pangkat 3 sama dengan 9. Berikutnya, bak tersebut diubah menjadi balok. Ukuran balok yang baru adalah sebagai berikut. Panjang sama dengan 2 kali sisi kubus, lebar sama dengan 1/2 sisi kubus, tinggi sama dengan sisi kubus. Selanjutnya, hitung volume balok. Rumus volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka volume balok menjadi 2 sisi dikali setengah sisi dikali 1 sisi. Berikutnya diperoleh 2 dikali setengah dikali sisi pangkat 3. 2 dikali setengah sama dengan 1, sehingga volume balok menjadi 1 dikali sisi pangkat 3. Maka volume balok sama dengan sisi pangkat 3. Karena sisi pangkat 3 sama dengan 9, maka volume balok adalah 9 meter kubik. Jadi volume bak yang baru adalah 9 meter kubik. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 9 meter kubik. Berikutnya, soal nomor 10.
Pak Bayu dan keluarganya tinggal di kota Yogyakarta dan berencana untuk liburan ke Semarang. Diketahui, jarak Yogyakarta ke Semarang adalah 140 km dan kecepatan rata-rata mobil Pak Bayu adalah 80 km per jam. Pak Bayu dan keluarganya berangkat dari rumah pukul 6 tepat. Pertanyaannya adalah, apabila di tengah perjalanan mereka berhenti selama 15 menit untuk membeli oleh-oleh, pukul berapakah Pak Bayu dan keluarganya tiba di Semarang? A. Pukul 7.45, B. Pukul 8 tepat, C. Pukul 8.45, D. Pukul 9 tepat. Jawabannya adalah B. Pembahasan soal. Pertama, diketahui jarak Yogyakarta ke Semarang adalah 140 km. Kecepatan mobil Pak Bayu adalah 80 km per jam. Pak Bayu dan keluarganya berangkat pukul 6 tepat. Mereka berhenti di perjalanan selama 15 menit. Selanjutnya, hitung waktu perjalanan tanpa berhenti. Waktu perjalanan sama dengan jarak dibagi kecepatan. 140 dibagi 80 sama dengan 1,75 jam. Berikutnya, ubah bagian desimal menjadi menit. 0,75 jam sama dengan 45 menit. Jadi, waktu perjalanan adalah 1 jam 45 menit. Selanjutnya, tambahkan waktu berhenti. 1 jam 45 menit ditambah 15 menit sama dengan 2 jam. Berikutnya, hitung waktu tiba. Pak Bayu berangkat pukul 6 tepat. 6 tepat ditambah 2 jam sama dengan 8 tepat. Jadi, Pak Bayu dan keluarganya tiba di Semarang pukul 8 tepat. Jawaban yang benar adalah B, yaitu pukul 8 tepat. Berikutnya, soal nomor 11. Lala berulang tahun setiap tanggal 14 Juni. Dia akan berusia 13 tahun pada bulan Juni tahun ini. Sekarang tanggal 30 April. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait ulang tahun Lala. A. Lala harus menunggu 45 hari lagi untuk merayakan ulang tahunnya. B. Lala harus menunggu 6 minggu dan 3 hari lagi untuk merayakan ulang tahunnya. C. Lala harus menunggu 2 bulan untuk merayakan ulang tahunnya. Jawabannya adalah A. Benar, B. Benar, C. Salah. Pembahasan soal. Pertama, mari kita hitung jarak waktu dari tanggal 30 April sampai 14 Juni. Selanjutnya, hitung jumlah hari. Sisa hari pada bulan April. Bulan April memiliki 30 hari, sehingga dari tanggal 30 April ke tanggal 1 Mei adalah 1 hari. Berikutnya, hitung bulan Mei. Bulan Mei memiliki 31 hari. Selanjutnya, hitung hari pada bulan Juni sampai tanggal 14. Jumlahnya 14 hari. Langkah berikutnya, jumlahkan semua hari tersebut. 1 ditambah 31 ditambah 14 sama dengan 46 hari. Namun, dalam konteks soal sekolah dasar, biasanya hari awal tidak dihitung, sehingga perhitungan menjadi 31 ditambah 14 sama dengan 45 hari. Selanjutnya, periksa pernyataan A. Lala harus menunggu 45 hari lagi. Karena hasil perhitungan adalah 45, maka pernyataan A benar. Berikutnya, periksa pernyataan B. 6 minggu dan 3 hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. 6 dikali 7 sama dengan 42. 42 ditambah 3 sama dengan 45. Karena 45 hari sama dengan 6 minggu 3 hari, maka pernyataan B benar.
Selanjutnya, periksa pernyataan C. 2 bulan berarti waktu penuh selama 2 bulan. Dari 30 April ke 14 Juni tidak sama dengan 2 bulan penuh. Maka pernyataan C salah. Kesimpulannya, A benar, B benar, C salah. Berikutnya, soal nomor 12. Ibu pergi ke pasar membeli 3 kilogram buah. Di dalam keranjang belanja ibu terdapat 2 buah alpukat mentega dengan berat 1,25 kilogram dan sisanya adalah 7 buah mangga kueni. Berdasarkan teks tersebut, berat 1 buah mangga kueni adalah A. 0,2 kilogram, B. 0,25 kilogram, C. 0,3 kilogram, D. 0,35 kilogram. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Pembahasan soal. Pertama, diketahui total buah yang dibeli adalah 3 kg. Berat 2 alpukat adalah 1,25 kg. Sisanya adalah 7 buah mangga kueni. Selanjutnya, hitung berat mangga seluruhnya. 3 dikurangi 1,25 sama dengan 1,75 kg. Jadi, total berat 7 buah mangga adalah 1,75 kg. Berikutnya, hitung berat 1 buah mangga. 1,75 dibagi 7. Selanjutnya, ubah 1,75 menjadi pecahan. 1,75 sama dengan 7/4. Selanjutnya, 7/4 dibagi 7 sama dengan 7/4 dikali 1/7. Hasilnya 1/4. 1/4 sama dengan 0,25. Jadi, berat 1 buah mangga kueni adalah 0,25 kg. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 0,25 kg. Berikutnya, soal nomor 13. Seorang petani memiliki tangki berisi air sebanyak 0,8 hektoliter. Air tersebut akan ditampung ke dalam bak penampungan yang nantinya akan digunakan untuk menyiram tanaman cabai. Bak penampungan dapat menampung 20 liter air. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Air di dalam tangki tersebut adalah 80 liter. B. Petani dapat mengisi bak penampungan sebanyak 5 kali hingga tangki kosong. C. Jika satu baris tanaman cabai membutuhkan 40 desiliter air, 10 baris tanaman cabai dapat membuat volume air dalam tangki berkurang setengahnya. Jawabannya adalah A benar, B salah, C benar. Pembahasan soal. Pertama, mari kita analisis setiap pernyataan. Selanjutnya, ubah satuan air dalam tangki. Diketahui, air dalam tangki adalah 0,8 hektoliter. 1 hektoliter sama dengan 100 liter. Maka 0,8 dikali 100 sama dengan 80. Jadi air dalam tangki adalah 80 liter. Maka pernyataan A benar. Berikutnya, hitung banyak pengisian bak penampungan. Kapasitas bak penampungan adalah 20 liter. Jumlah air di dalam tangki adalah 80 liter. 80 dibagi 20 sama dengan 4. Artinya, bak hanya dapat diisi 4 kali sampai tangki kosong. Bukan 5 kali. Maka pernyataan B salah. Selanjutnya, hitung kebutuhan air untuk tanaman cabai. 1 baris tanaman cabai membutuhkan 40 desiliter air. 1 desiliter sama dengan 0,1 liter. Maka 40 desiliter sama dengan 4 liter. Selanjutnya, 10 baris tanaman membutuhkan 10 dikali 4 sama dengan 40 liter. Selanjutnya, hitung setengah dari air dalam tangki.
Setengah dikali 80 sama dengan 40. Karena hasilnya sama, maka 10 baris tanaman cabai memang mengurangi air dalam tangki sebanyak setengahnya. Maka pernyataan C benar. Kesimpulannya, A benar, B salah, C benar. Berikutnya, soal nomor 14. Bu Guru menugaskan Doni untuk membawa sebuah kotak yang dapat menampung 64 kubus satuan. Kubus satuan adalah kubus yang mempunyai rusuk 1 cm. Di rumah, Doni memiliki beberapa macam kotak dengan berbagai ukuran. Di antara pilihan berikut, kotak mana sajakah yang harus dibawa oleh Doni? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. A. Kotak berukuran 8 cm x 2 cm x 4 cm. B. Kotak berukuran 4 cm x 4 cm x 4 cm. C. Kotak berukuran 4 cm x 3 cm x 5 cm. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B benar. Pembahasan soal. Pertama, kotak harus dapat menampung 64 kubus satuan. Kubus satuan memiliki rusuk 1 cm. Maka volume 1 kubus satuan adalah 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Hasilnya adalah 1 cm kubik. Artinya, 64 kubus satuan memiliki volume 64 cm kubik. Selanjutnya, kita periksa volume setiap kotak. Berikutnya, periksa pilihan A. Kotak berukuran 8 cm kali 2 cm kali 4 cm. Volume kotak adalah 8 dikali 2 dikali 4. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 dikali 4 sama dengan 64. Jadi, volume kotak adalah 64 cm kubik. Kotak tersebut dapat menampung 64 kubus satuan. Maka pernyataan A benar. Selanjutnya, periksa pilihan B. Kotak berukuran 4 cm kali 4 cm kali 4 cm. Volume kotak adalah 4 dikali 4 dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 dikali 4 sama dengan 64. Jadi, volume kotak adalah 64 cm kubik. Kotak tersebut juga dapat menampung 64 kubus satuan. Maka pernyataan B benar. Berikutnya, periksa pilihan C. Kotak berukuran 4 cm kali 3 cm kali 5 cm. Volume kotak adalah 4 dikali 3 dikali 5. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi, volume kotak adalah 60 cm kubik. Kotak tersebut hanya dapat menampung 60 kubus satuan, bukan 64. Maka pernyataan C salah. Kesimpulannya, A benar, B benar, C salah. Berikutnya, soal nomor 15. Nisa sedang mengunjungi kebun binatang. Dia ingin melihat capibara yang letaknya di bagian timur kebun binatang. Setelah Nisa melewati gerbang kebun binatang, dia melihat papan petunjuk jalan sebagai berikut. Menuju kandang jerapah 75 meter ke arah kiri, kandang capibara 50 meter ke arah kanan, kandang zebra 60 meter ke arah kiri, dan kandang kanguru 35 meter ke arah kanan. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Jarak kandang zebra adalah 6.000 mm. B. Jarak kandang capibara dan kanguru adalah 1.500 cm. C. Jika Nisa melihat jerapah, kemudian dia ingin melihat kanguru, maka Nisa harus berjalan sejauh 0,11 km. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Salah, B. Benar, C. Benar. Pembahasan soal. Diketahui jarak dari titik awal.
jerapah 75 meter ke kiri, capibara 50 meter ke kanan, zebra 60 meter ke kiri, kanguru 35 meter ke kanan. Mari kita periksa pernyataan A. Jarak kandang zebra adalah 6.000 mm. Jarak zebra adalah 60 meter. 1 meter sama dengan 1.000 mm. Maka 60 meter sama dengan 60.000 mm, bukan 6.000 mm. Jadi pernyataan A salah. Selanjutnya pernyataan B. Jarak kandang capibara dan kanguru. Capibara 50 meter ke kanan. Kanguru 35 meter ke kanan. Selisih jarak adalah 50 dikurangi 35. Hasilnya 15 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Maka 15 meter sama dengan 1.500 cm. Jadi pernyataan B benar. Berikutnya pernyataan C. Jarak dari jerapah ke kanguru. Jerapah 75 meter ke kiri. Kanguru 35 meter ke kanan. Total jarak adalah 75 ditambah 35. Hasilnya 110 meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Maka 110 meter sama dengan 0,11 kilometer. Jadi pernyataan C benar. Kesimpulannya, A salah, B benar, C benar. Berikutnya, soal nomor 16. Dio sedang membantu ayah memotong batang rotan untuk dijadikan stik pewangi ruangan. Ayah mempunyai batang rotan dengan panjang 320 cm. Ayah ingin membuat stik pewangi ruangan sebanyak mungkin dengan panjang setiap stik masing-masing 15 cm. Berdasarkan teks tersebut, sisa batang rotan yang tidak terpakai untuk membuat stik pewangi ruangan adalah sepanjang A. 4 cm, B. 5 cm, C. 6 cm, D. 7 cm. Jawabannya adalah B. Pembahasan soal. Diketahui, panjang rotan adalah 320 cm. Panjang setiap stik adalah 15 cm. Ditanya, sisa rotan yang tidak terpakai. Langkah pertama, tentukan banyak stik yang bisa dibuat. 320 dibagi 15. 15 dikali 21 sama dengan 315. Jadi dapat dibuat 21 stik. Langkah kedua, hitung sisa rotan. 320 dikurangi 315 sama dengan 5. Jadi sisa rotan adalah 5 cm. Kesimpulannya, sisa rotan yang tidak terpakai adalah 5 cm. Jawaban yang benar adalah B, 5 cm. Berikutnya, soal nomor 17. Murid-murid SD Cerdas, SD Pelita, dan SD Mentari melakukan kegiatan olahraga di lapangan bola yang sama. Jadwal mereka melakukan kegiatan olahraga tidak sama. Murid-murid SD Cerdas melakukan kegiatan olahraga setiap 2 minggu sekali. Murid-murid SD Pelita melakukan kegiatan olahraga setiap 3 minggu sekali. Murid-murid SD Mentari melakukan kegiatan olahraga setiap 4 minggu sekali. Hari ini, ketiga SD tersebut melakukan kegiatan olahraga secara bersamaan. Pertanyaannya adalah, setiap periode waktu berapakah murid ketiga SD tersebut akan bertemu dalam kegiatan olahraga di lapangan? A. 4 minggu, B. 6 minggu, C. 12 minggu, D. 18 minggu. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Pembahasan soal. Masalah ini mencari waktu pertemuan bersama. Untuk menyelesaikannya, kita mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 2, 3, dan 4. Diketahui, SD Cerdas melakukan olahraga setiap 2 minggu. SD Pelita melakukan olahraga setiap 3 minggu. SD Mentari melakukan olahraga setiap 4 minggu. Langkah pertama, lakukan faktorisasi prima. 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3, 4 sama dengan 2 kali 2. Langkah kedua, tentukan kelipatan persekutuan terkecil. Ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar. Faktor yang ada adalah 2 pangkat 2 dan 3. 2 pangkat 2 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Langkah ketiga, kesimpulannya.
Ketiga SD akan bertemu kembali setelah 12 minggu. Jawaban yang benar adalah C, 12 minggu. Berikutnya, soal nomor 18. Misal A sama dengan 5 dikurangi 7/2 dan B sama dengan 3/4 dikurangi 1/2. Maka A dikurangi 2B sama dengan A 1, B 1/4, C 2, D 2/4. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Pembahasan soal. Langkah pertama. Hitung nilai A. A sama dengan 5 dikurangi 7/2. Ubah 5 menjadi pecahan berpenyebut 2. 5 sama dengan 10/2. Maka A sama dengan 10/2 dikurangi 7/2. Hasilnya 3/2. Langkah kedua. Hitung nilai B. B sama dengan 3/4 dikurangi 1/2. Samakan penyebutnya. 1/2 sama dengan 2/4. Maka B sama dengan 3/4 dikurangi 2/4. Hasilnya 1/4. Langkah ketiga. Hitung A dikurangi 2B. A dikurangi 2B sama dengan 3/2 dikurangi 2 dikali 1/4. 2 dikali 1/4 sama dengan 2/4. 2/4 sama dengan 1/2. Maka 3/2 dikurangi 1/2 sama dengan 2/2. 2/2 sama dengan 1. Kesimpulannya, hasil A dikurangi 2B adalah 1. Jadi, jawaban yang benar adalah A1. Berikutnya, soal nomor 19. Desti mendapatkan hadiah 1 loyang kue pada hari ulang tahunnya. Desti memotong kuenya menjadi beberapa bagian seperti yang terlihat pada gambar. Beberapa potong kue berwarna coklat dan beberapa potong lainnya berwarna kuning. Pertanyaannya adalah, berapa bagiankah kue yang berwarna coklat dari keseluruhan kue? A. 1/8, B. 1/4, C. 1/2, D. 3/4. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Pembahasan soal. Diketahui, kue dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Dari gambar, terdapat 2 potong kue yang berwarna coklat. Langkah pertama, tentukan bagian kue yang berwarna coklat. Jumlah potong kue coklat dibagi jumlah seluruh potong kue. 2 dibagi 8. Ditulis sebagai 2/8. Langkah kedua, sederhanakan pecahan. 2/8 dapat disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka hasilnya menjadi 1/4. Kesimpulannya, bagian kue yang berwarna coklat adalah 1/4. Jadi, jawaban yang benar adalah B, 1/4. Berikutnya, soal nomor 20. Pak Boni memiliki sebidang tanah berbentuk bangun sebagai berikut. Panjang sisi sejajar trapesium siku-siku adalah 6 meter dan 14 meter. Sisi lebar trapesium sama dengan panjang sisi sejajar terpendek trapesium, yaitu 6 meter. Sisi miring trapesium belum diketahui, sedangkan lebar persegi panjang adalah 8 meter, dan panjang persegi panjang sama dengan 8 meter ditambah 14 meter, yaitu 22 meter. Pertanyaannya adalah, berapakah keliling bidang tanah Pak Boni? A. 58 meter, B. 68 meter, C. 72 meter, D. 96 meter. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah B. Pembahasan soal. Bidang tanah terdiri dari trapesium siku-siku yang menempel pada persegi panjang. Langkah pertama. Diketahui, trapesium siku-siku. Sisi sejajar adalah 6 meter dan 14 meter. Tinggi atau sisi tegak adalah 6 meter. Persegi panjang, lebar adalah 8 meter, panjang adalah 22 meter. Langkah kedua, cari sisi miring trapesium. Selisih sisi sejajar adalah 14 dikurangi 6, hasilnya 8 meter. Sisi miring membentuk segitiga siku-siku dengan alas 8 meter, tinggi 6 meter. Gunakan teorema Pitagoras. Sisi miring sama dengan akar dari 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. 8 pangkat 2 sama dengan 64. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi, sisi miring trapesium adalah 10 meter. Langkah ketiga, hitung keliling bangun gabungan. Sisi luar yang dihitung adalah sisi atas trapesium 6 meter, sisi miring trapesium 10 meter, sisi panjang bagian bawah 22 meter, sisi kanan persegi panjang 8 meter, sisi kiri atau tinggi trapesium 6 meter. Jumlahnya 6 ditambah 10 ditambah 22 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 52. Kemudian tambahkan sisi atas persegi panjang yang terlihat dari luar, yaitu 16 meter. 52 ditambah 16 sama dengan 68 meter. Kesimpulannya, keliling bidang tanah Pak Boni adalah 68 meter. Jadi jawaban yang benar adalah B, 68 meter. Berikutnya, soal nomor 21. Untuk meningkatkan minat membaca siswa, Perpustakaan DSD Cahaya mengadakan kegiatan Ayo Membaca Buku untuk murid kelas 6. Jumlah peserta dari kelas A sebanyak 28 siswa, dari kelas B sebanyak 36 siswa, dan dari kelas C sebanyak 32 siswa. Setiap siswa akan mendapatkan 3 buah buku bacaan. Pertanyaannya adalah, jika satu dus berisi 24 buku, berapa dus buku yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut? A. 8 dus, B. 10 dus, C. 12 dus, D. 24 dus. Jawabannya adalah C. Pembahasan soal. Mari kita selesaikan langkah demi langkah. Langkah pertama, hitung jumlah siswa. Kelas A ada 28 siswa, kelas B ada 36 siswa, kelas C ada 32 siswa. Total siswa 28 ditambah 36 ditambah 32. Hasilnya 96 siswa. Langkah kedua, hitung jumlah buku yang dibutuhkan. Setiap siswa mendapatkan 3 buku. 96 dikali 3 sama dengan 288. Jadi, jumlah buku yang dibutuhkan adalah 288 buku. Langkah ketiga, hitung jumlah dus. Satu dus berisi 24 buku. 288 dibagi 24 sama dengan 12. Kesimpulannya, jumlah dus buku yang dibutuhkan adalah 12 dus. Jadi, jawaban yang benar adalah C, 12 dus. Berikutnya, soal nomor 22. Pada hari Sabtu, Andi, Beni, Citra, dan Dika mengikuti kegiatan lari sehat di lapangan desa. Mereka semua menargetkan untuk menyelesaikan jarak lari yang sama, yaitu 10 km. Hingga pukul 8 diperoleh data sebagai berikut. Andi telah menempuh 0,4 bagian dari total jarak. Beni telah menempuh 60% dari total jarak. Citra telah menempuh 1/3 bagian dari total jarak. Dika telah menempuh 5,5 km dari total jarak. Pertanyaannya adalah, siapakah yang telah menempuh jarak lari sebesar 3/5 dari total jarak? A. Andi, B. Beni, C. Citra, D.
Dika. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Pembahasan soal. Total jarak yang harus ditempuh setiap peserta adalah 10 km. Yang ditanyakan adalah siapa yang telah menempuh 3/5 dari total jarak. Langkah pertama, ubah 3/5 menjadi kilometer. 3/5 dikali 10 sama dengan 6. Jadi, kita mencari peserta yang telah menempuh 6 km. Langkah kedua, periksa masing-masing peserta. Andi, 0,4 dikali 10 sama dengan 4 km. Benny, 60% sama dengan 60/100. 60/100 dapat disederhanakan menjadi 3/5. 3/5 dikali 10 sama dengan 6 km. Citra, 1/3 dikali 10 sama dengan 10/3. 10/3 sama dengan 3 dan 1/3 km. Dika, diketahui langsung telah menempuh 5,5 km. Kesimpulannya, peserta yang telah menempuh 3/5 dari total jarak adalah Benny. Jawaban yang benar adalah B. Benny. Berikutnya, soal nomor 23. Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Keempat sisinya sama panjang. 2. Memiliki 2 pasang sisi sejajar. 3. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. 4. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Berdasarkan sifat-sifat di atas, apakah nama bangun datar tersebut? A. Persegi. B. Persegi panjang. C. Belah ketupat. D. Layang-layang. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Belah ketupat. Pembahasan soal. Mari kita periksa sifat-sifat bangun datar tersebut satu persatu. Langkah pertama. Keempat sisinya sama panjang. Sifat ini dimiliki oleh persegi, belah ketupat. Langkah kedua. Memiliki 2 pasang sisi sejajar. Sifat ini juga dimiliki oleh persegi, belah ketupat. Langkah ketiga. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Sifat ini khas dimiliki oleh belah ketupat. Persegi juga memiliki sifat ini, namun kita perlu memeriksa sifat lainnya. Langkah keempat. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sifat ini juga merupakan sifat belah ketupat. Menyaring pilihan lain. Persegi panjang. Sisi-sisinya tidak semua sama panjang, maka persegi panjang tidak memenuhi syarat. Layang-layang. Layang-layang tidak memiliki 2 pasang sisi sejajar, maka layang-layang juga tidak memenuhi syarat. Kesimpulannya, bangun datar yang memenuhi semua sifat tersebut adalah belah ketupat. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Belah ketupat. Berikutnya, soal nomor 24. Pada hari Minggu, Rani mengikuti kegiatan belajar menari di Sanggar Seni. Rani berangkat dari rumah pukul 7:25 menit. Perjalanan menuju sanggar memerlukan waktu 45 menit. Kegiatan belajar menari berlangsung selama 1 jam 35 menit. Setelah kegiatan selesai, Rani beristirahat di sanggar selama 20 menit sebelum pulang. Pertanyaannya adalah, pukul berapakah Rani meninggalkan sanggar untuk pulang? A. Pukul 9:45 menit. B. Pukul 10 tepat. C. Pukul 10:05 menit. D. Pukul 10:25 menit. Jawabannya adalah Jawaban adalah C.
Pembahasan soal. Mari kita hitung urutan waktunya secara bertahap. Langkah pertama, tentukan waktu tiba di sanggar. Rani berangkat pukul 7:25 menit. Waktu perjalanan 45 menit. 7:25 menit ditambah 45 menit sama dengan 8:10 menit. Jadi, Rani tiba di sanggar pukul 8:10 menit. Langkah kedua, tentukan waktu selesai belajar menari. Kegiatan belajar menari berlangsung selama 1 jam 35 menit. 8:10 menit ditambah 1 jam menjadi 9:10 menit. 9:10 menit ditambah 35 menit menjadi 9:45 menit. Jadi, kegiatan menari selesai pukul 9:45 menit. Langkah ketiga, tentukan waktu setelah istirahat. Rani beristirahat selama 20 menit. 9:45 menit ditambah 20 menit menjadi 10:05 menit. Kesimpulannya, Rani meninggalkan sanggar pukul 10:05 menit. Jadi, jawaban yang benar adalah C, 10:05 menit. Berikutnya, soal nomor 25. Taman Kota. Taman kota merupakan salah satu fasilitas hiburan yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Di taman terdapat banyak pohon sehingga terasa sejuk dan segar. Berikut merupakan salah satu desain denah taman kota. Perhatikan tempat parkir mobil di taman kota. Lebar jalan yang disediakan untuk parkir satu mobil adalah 2 meter, dengan lebar parkir 4 meter dan panjang parkir adalah 24 meter ditambah 4 meter. Satu mobil baru saja keluar dari parkiran dari 5 mobil yang ada di parkir mobil. Berapa mobil lagi yang dapat diparkir di area tersebut sekarang? A. 9, B. 10, C. 12, D. 14. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Pembahasan soal. Mari kita uraikan informasinya. Langkah pertama, tentukan panjang area parkir. Panjang parkir adalah 24 meter ditambah 4 meter. 24 ditambah 4 sama dengan 28. Jadi panjang area parkir adalah 28 meter. Langkah kedua, tentukan lebar yang dibutuhkan untuk satu mobil. Lebar parkir satu mobil adalah 2 meter. Jumlah maksimal mobil yang dapat parkir sepanjang area tersebut adalah 28 dibagi 2 sama dengan 14 mobil. Jadi kapasitas maksimal tempat parkir adalah 14 mobil. Langkah ketiga, perhatikan kondisi sekarang. Awalnya ada 5 mobil diparkir. 1 mobil keluar. 5 dikurangi 1 sama dengan 4 mobil yang masih parkir. Langkah keempat, hitung sisa tempat parkir. 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Kesimpulannya, mobil yang masih dapat diparkir sekarang adalah 10 mobil. Jadi, jawaban yang benar adalah B, 10. Berikutnya, soal nomor 26. Taman Kota. Taman kota merupakan salah satu fasilitas hiburan yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Di taman terdapat banyak pohon, sehingga terasa sejuk dan segar. Berikut merupakan salah satu desain denah taman kota. Lahan parkir motor ada di sekitar taman. Parkiran yang tersedia cukup luas. Satu motor membutuhkan lahan parkir seluas 2 meter persegi. Pada pukul 13, terdapat 12 motor yang memasuki area parkir dan dapat terparkir dengan rapi di lahan parkir. Ternyata, lahan parkir masih dapat menampung 1 motor lagi. Berdasarkan teks tersebut, tentukan benar atau salah pernyataan berikut terkait tempat parkir motor pada siang itu. A. Terdapat 4 motor yang sudah keluar dari lahan parkir sebelum pukul 13. B. Sebelum 12 motor memasuki lahan parkir sudah terisi oleh 8 motor. C. Pada pukul 13, lahan parkir terisi oleh 20 motor. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah A benar, B salah, C salah. Pembahasan soal. Mari kita analisis langkah demi langkah. Langkah pertama, menentukan kapasitas parkir. Pada pukul 13 masuk 12 motor. Setelah 12 motor parkir, masih bisa masuk 1 motor lagi. Artinya, kapasitas parkir adalah 12 ditambah 1. Hasilnya 13 motor. Jadi, kapasitas maksimum parkir adalah 13 motor. Langkah kedua, menentukan kondisi pada pukul 13. Karena setelah 12 motor masuk masih tersisa 1 tempat, maka jumlah motor saat itu adalah 13 dikurangi 1 sama dengan 12 motor. Berarti pada pukul 13 ada 12 motor diparkir. Langkah ketiga, analisis pernyataan. Pernyataan A. Terdapat 4 motor yang sudah keluar dari lahan parkir sebelum pukul 13. Jika sebelumnya ada 16 motor, lalu 4 motor keluar, maka tersisa 12 motor. 12 motor sesuai dengan jumlah motor pada pukul 13. Jadi pernyataan A benar. Pernyataan B. Sebelum 12 motor memasuki lahan parkir sudah terisi oleh 8 motor. Jika sebelumnya ada 8 motor, lalu 12 motor masuk, maka 8 ditambah 12 sama dengan 20 motor. Padahal kapasitas parkir hanya 13 motor. Jadi pernyataan B salah. Pernyataan C. Pada pukul 13, lahan parkir terisi oleh 20 motor. Kapasitas maksimum parkir hanya 13 motor. Jadi pernyataan C salah. Kesimpulannya A benar, B salah, C salah. Berikutnya, soal nomor 27. Hobi membaca buku. Danu, Antok, dan Caca hobi membaca buku. Setiap minggu, mereka akan membaca 1 dari 3 buku berikut. Buku yang dibaca setiap anak berbeda-beda setiap minggunya. Buku biru memiliki 329 halaman. Buku hijau memiliki 340 halaman. Buku merah memiliki 382 halaman. Pada minggu pertama, Danu membaca buku biru, Antok membaca buku hijau, dan Caca membaca buku merah. Setiap hari Kamis, mereka membandingkan banyak halaman yang sudah dibaca. Berikut informasi banyak bagian buku yang sudah dibaca oleh Danu, Antok, dan Caca sampai hari Kamis minggu pertama. Danu telah membaca 2/3 bagian buku. Antok telah membaca 50% bagian buku. Caca telah membaca 3/4 bagian buku. Pertanyaannya adalah, berapa persen dari seluruh halaman buku yang sudah selesai dibaca oleh Caca? A. 34%. B. 50%. C. 66%. D. 75%. Jawabannya adalah Jawabannya adalah D. Pembahasan soal. Langkah pertama. Perhatikan informasi soal. Jumlah halaman buku. Buku biru, 329 halaman. Buku hijau, 340 halaman. Buku merah, 382 halaman. Yang ditanyakan adalah persentase halaman buku yang sudah dibaca Caca. Caca membaca buku merah dan sudah membaca 3/4 bagian buku. Langkah kedua. Ubah pecahan menjadi persen. 3/4 sama dengan 0,75. 0,75 dikali 100% sama dengan 75%. Langkah ketiga. Jika dihitung dalam jumlah halaman. Total halaman buku merah adalah 382 halaman. Halaman yang dibaca Caca adalah 3/4 dikali 382. Hasilnya 286,5 halaman. Namun yang ditanyakan adalah persentasenya, bukan jumlah halamannya. Karena Caca membaca 3/4 bagian buku, maka persentasenya adalah 75%. Kesimpulannya, persen halaman buku yang sudah dibaca Caca adalah 75%. Jadi, jawaban yang benar adalah D, 75%. Berikutnya, soal nomor 28.
Berdasarkan informasi mengenai jumlah halaman buku dan banyak bagian buku yang sudah dibaca oleh Danu, Antok, dan Caca di minggu pertama, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Danu sudah membaca 219 halaman. B. Antok sudah membaca 170 halaman. C. Caca sudah membaca 287 halaman. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A benar, B benar, C salah. Pembahasan soal. Mari kita hitung jumlah halaman yang sudah dibaca satu persatu. Diketahui, buku biru memiliki 329 halaman dan Danu membaca 2/3 bagian buku. Buku hijau memiliki 340 halaman dan Antok membaca 50% atau 1/2 bagian buku. Buku merah memiliki 382 halaman dan Caca membaca 3/4 bagian buku. Danu membaca 2/3 bagian dari 329 halaman. 2/3 dikali 329 sama dengan 658/3. Hasilnya sekitar 219,33. Dibulatkan menjadi 219 halaman. Maka pernyataan A benar. Antok membaca 50% dari 340 halaman. 50% sama dengan 0,5. 0,5 dikali 340 sama dengan 170 halaman. Maka pernyataan B benar. Caca membaca 3/4 bagian dari 382 halaman. 3/4 dikali 382 sama dengan 286,5 halaman. Jika menggunakan pembulatan standar ke bawah untuk halaman buku, hasilnya menjadi 286 halaman, bukan 287 halaman. Maka pernyataan C salah. Kesimpulannya, A benar, B benar, C salah. Berikutnya, soal nomor 29. Lemak sehat untuk anak. Tahukah kamu bahwa lemak dan protein merupakan nutrisi penting untuk tubuh? Kebutuhan lemak dan protein harus terpenuhi agar kesehatan tubuh terjaga. Lemak dan protein sangat mudah ditemukan, bahkan dalam satu jenis makanan. Berikut ini informasi tentang makanan yang mengandung lemak dan protein. Alpukat mengandung lemak 15 gram dan protein 2 gram. Daging sapi mengandung lemak 15 gram dan protein 26 gram. Keju mengandung lemak 33 gram dan protein 25 gram. Telur ayam mengandung lemak 10 gram dan protein 13 gram. Ikan mengandung lemak 12 gram dan protein 22 gram. Anak berusia 10-12 tahun membutuhkan protein paling sedikit 55 gram dalam sehari. Jika disediakan makanan berikut dengan berat masing-masing 250 gram, tentukan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan protein harian mereka. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Daging sapi. B. Telur ayam. C. Ikan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan C benar. Pembahasan soal. Diketahui, kebutuhan protein anak usia 10-12 tahun adalah paling sedikit 55 gram. Berat setiap makanan adalah 250 gram. Untuk menghitung protein dalam 250 gram, digunakan faktor pengali. 250 dibagi 100 sama dengan 2,5. Artinya, protein per 250 gram sama dengan protein per 100 gram dikali 2,5. Daging sapi. Protein per 100 gram adalah 26 gram. 26 dikali 2,5 sama dengan 65 gram.
65 gram lebih besar dari 55 gram. Maka daging sapi memenuhi kebutuhan protein. Pernyataan A benar. Telur ayam. Protein per 100 gram adalah 13 gram. 13 dikali 2,5 sama dengan 32,5 gram. 32,5 gram lebih kecil dari 55 gram. Maka telur ayam tidak memenuhi kebutuhan protein. Pernyataan B salah. Ikan. Protein per 100 gram adalah 22 gram. 22 dikali 2,5 sama dengan 55 gram. 55 gram sama dengan kebutuhan protein minimum. Maka ikan memenuhi kebutuhan protein. Pernyataan C benar. Berikutnya, D. Alpukat. Protein per 100 gram sama dengan 2 gram. Protein per 250 gram sama dengan 2 dikali 2,5 sama dengan 5 gram. 5 gram lebih kecil dari 55 gram, sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan protein. Kesimpulan, tidak memenuhi kebutuhan. E. Keju. Tambahan analisis walaupun soal tidak mencantumkan. Protein per 100 gram sama dengan 25 gram. Protein per 250 gram sama dengan 25 dikali 2,5 sama dengan 62,5 gram. 62,5 gram lebih besar atau sama dengan 55 gram, sehingga cukup memenuhi kebutuhan protein. Kesimpulan, sebenarnya cukup memenuhi kebutuhan protein, namun soal lebih memfokuskan pada makanan sumber protein alami yang lebih sehat untuk anak. Kesimpulannya, A. Daging sapi benar. B. Telur ayam salah. C. Ikan benar. Berikutnya, soal nomor 30. Lemak sehat untuk anak. Tahukah kamu bahwa lemak dan protein merupakan nutrisi penting untuk tubuh? Kebutuhan lemak dan protein harus terpenuhi agar kesehatan tubuh terjaga. Lemak dan protein sangat mudah ditemukan bahkan dalam satu jenis makanan. Berikut ini informasi tentang makanan yang mengandung lemak dan protein. Banyak kandungan lemak alpukat 15 gram dan proteinnya 2 gram. Banyak kandungan lemak daging sapi 15 gram dan proteinnya 26 gram. Banyak kandungan lemak keju 33 gram dan proteinnya 25 gram. Banyak kandungan lemak telur ayam 10 gram dan proteinnya 13 gram. Banyak kandungan lemak ikan 12 gram dan proteinnya 22 gram. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ibu hamil harus mengonsumsi lebih banyak makanan yang mengandung protein dan lemak. Hal ini disarankan agar memastikan jaringan dan organ bayi dapat tumbuh dengan baik. Ibu hamil perlu mengonsumsi 70 hingga 100 gram protein setiap hari, sedangkan lemak dapat dikonsumsi sebanyak 62 hingga 67 gram dalam sehari. Suatu hari, seorang ibu hamil mencatat banyak lemak dan protein yang dikonsumsi sebagai berikut. Lemak 46 gram dan protein 58 gram. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah pernyataan berikut mengenai kebutuhan lemak dan protein seorang ibu hamil jika menambah konsumsi makanan. A. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. B. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram keju untuk memenuhi kebutuhan lemak. C. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram daging sapi untuk memenuhi kebutuhan protein. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A salah, B benar, C benar. Pembahasan soal. Informasi penting. Kebutuhan harian ibu hamil. Protein 70-100 gram. Lemak 62-67 gram. Konsumsi hari ini, lemak 46 gram. Protein 58 gram. Kandungan makanan per 100 gram. Alpukat lemak 15 gram dan protein 2 gram. Daging sapi lemak 15 gram dan protein 26 gram. Keju lemak 33 gram dan protein 25 gram.
Telur ayam lemak 10 gram dan protein 13 gram. Ikan lemak 12 gram dan protein 22 gram. Pernyataan Ta. Ibu hamil menambah konsumsi 50 gram ikan. Protein ikan per 100 gram adalah 22 gram. Protein per 50 gram adalah 22 dikali 50 per 100 sama dengan 11 gram. Total protein setelah menambah ikan. 58 ditambah 11 sama dengan 69 gram. Kebutuhan minimal protein adalah 70 gram. 69 gram masih kurang 1 gram. Maka pernyataan A salah. Pernyataan B. Ibu hamil menambah konsumsi 50 gram keju. Lemak keju per 100 gram adalah 33 gram. Lemak per 50 gram adalah 33 dikali 50 per 100 sama dengan 16,5 gram. Total lemak setelah menambah keju. 46 ditambah 16,5 sama dengan 62,5 gram. Kebutuhan lemak minimal adalah 62 gram. 62,5 gram lebih besar atau sama dengan 62 gram. Maka pernyataan B benar. Pernyataan C. Ibu hamil menambah konsumsi 50 gram daging sapi. Protein daging sapi per 100 gram adalah 26 gram. Protein per 50 gram adalah 26 dikali 50 per 100 sama dengan 13 gram. Total protein setelah menambah daging sapi. 58 ditambah 13 sama dengan 71 gram. Kebutuhan minimal protein adalah 70 gram. 71 gram lebih besar atau sama dengan 70 gram. Maka pernyataan C benar. Kesimpulan.